Terus sing sak bakdane menikah ketok. Misalkan sing nak nggawa 10 garwa istri, sing nggawa 10 garwa suami, sing kono gini wonten 20 misalkan. Jumlahe 40. Ketika salah satu meninggal, sing ngene istri milku tam niku ditambah gono gini separuh, lah niku sing diwaris. Nah, ngoten. Sing dereng sing jenengan tasih sugeng bono niku badhe diwaris niki yo jenenge mboten warisan. Nggih. Nek warisan niku bondo sing ditinggal mati kalih pemiliknya. Ngoten. Lah nek sing ingkang garwa panjenengan saat meninggalnya bapak ibu tasih sugeng mboten? Oh, ibu sih. Bapak ibu maratuwa panjenengan Pun mboten sedaya. pun mboten sedaya. Berarti ahli waris ibu niku nggih putra sekawan iki kalih panjenengan. Nggih. Jadi cara dibagi misalkan bondonipun ketawis ngoten niku panjenengan angsal bagian seprapat. Sing 3/4 ngene tiyang sekawan. Tapi senajan iki tiyang sekawan niku nek bagi 5. Kok nek bagi 5 wong sing putri setunggal nggih. Sing putri setunggal niku berarti nek bagi 7. Sing jaler-jaler entuk loro terus tambah setunggal. Cara gamile ngoten. Lah misalkan nek jenengan kalih nyerat pripun Ji? oh saged. Nah, ini kan nyusul jenengan kula rekam. Oh ngoten nggih. Mbok menawa ana sing geseh. Nah, tapi kalih nyerat ngoten Ji. Mangke kan jenengan kundur kan kula pun nonton cekelane ngoten. Ibu asma sinten? Atik Sugiarti. Atik nggih. Aspane Pak Sukriswo. Sukriswo. Niku saat meninggal kan niku gadah putra sekawan. Sekawan, jaler 3, istri setunggal. Istri setunggal nggih. Tunggal terus jaler sekawan. Jalan 3. Jaler 3. Nggih, jaler 3 jumlah sekawan. Niku sing nek cara menggah kula kaitane kali warisan ya sing dibagi waris niku sing hartane Bu Atik niki nggih. Bu Atik niki ya, cara pun dados angka-angka ngoten niku sing ngene Pak Dokter seprapat. Nggih. Terus sing niki sisane ngene putra sing tunggile sekawan niku tapi dibagi dados 7. Sing jaler. Nah, niki sekawan turahane berarti 3/4. 3/4. Nah, 3/4 ini dibagi 7. Utawi ngeten. 7 tuh oh ya, 2 bagian. Nggih. 1. Nggih. 5. 2. Oh ya benar. Nah, 7. Ya. Nah, dibagi 7. 7 bagian ngoten nggih. Nggih, 7 bagian. Nek di kelondoknya kan enggak. 3 20. 3/4 dibagi 7 kuwi iki nek nggih presentase kene. Kalikan 7 mawon. Ya. 4 kali 7 4 kali 7 pinten? 28. Nggih. 28. 28 itu 7/28. Terus 3/28. Saya rekod nih. 28. 3 kali 7 21. 21. 21. Ya tung pakai HP. Nah ini kalkulator. Oh iya. Ini ya. Coba ya. Bukan ngitung Pak. 28. Nah, 28 diambil 7 per diambil 7 28 diambil 7 dengan 21 berarti masing-masing 3/28 nggih 6/28 21 dibagi 7 ki 3 ra bener ya? Iya. Berarti 6/28 karo 12 karo 3/28. Nah,
Sing 3/28 itu milik Mbak Yurai, anak perempuan satu, yang ini milik 3 orang. Berarti harta itu kalau sudah menjadi angka nih, dibagi 28, si Pak Dokter mendapatkan 7/28, Mbak Yu yang pertama mendapatkan 3/28, dan yang lain-lain 6/28, 6/28, 6/28. Lo nek bapak malah lebih banyak. Kan 7 Bapak kan 1/4. Oh nggih. 7/28 kan 1/4 maknanya. Itu karena hartanya mama. Nah, Bukan yang harta imam, Bapak. bukan yang bapak belum. Iya, iya. 7. Bapak kan karena masih ada ya Pak Yai. Masih ada. 0,25 seperempat. Yang ini lah. Nggih. Nah, 1/4. Ini seperempat. 6 bagi 28. 0,2. 6 bagi 28 0,2. Ini untuk yang laki-laki nih. Laki-laki ya. Yang perempuan. 6 kali 3 kan 18 bener ya. 6 kali 3 18 sama. Oh, 0,1. 1,07. Ora iso bulat ini. Jadi ini angka pecahan terakhir paling kecil itu ini. Nggih. Lah ini untuk yang hartanya ibu. Cuma cara mengganjengan apa Pak Dokter saged misake mboten sing ibu kali ini bapak. Semua harta penuh ini. Oh, semua itu gini. Itu sudah nggak ada. Sudah nggak Iya. ada. Maksudnya Itu nggak anu. ada. Nggak ada harta ibu. Harta warisan dari orang tua istri Iya. di sana sudah jual untuk membeli tanah di sini. Saya ya nggak ngerti. Lah jenengan gak ada harta warisan betul. Ada. Tanya orang tua. Ada. Ada Di di Brebes. Brebes Brebes. Sekarang masih ada juga. masih ada, sebagian sudah saya wakafkan. Ah, iya iya. Saya mewakafkan 2 bidang, Iya. sudah saya wakafkan, tinggal rumah dan pekarangan. Untuk yang di sini berarti sebenarnya sedaya gono gini. Iya. Ah. Dapat. Berarti sing gono gini yang di sini diparo dadi loro. Diparo dadi loro iki sing sepatu tapi apa informasi sing ibu untuk membeli. Soalnya itu kan milik ibu yang bisa dibagi. Lah iki sing agak ribet memang di sini kan ada campurannya milik ibu. Tapi yang dibagi yang beli tanah apa Mbak? Nggak tahu. Ah, iya itu Pak. Saya kan bercampur dengan Nah, hartanya kalau gini Bapak ya. Gini. Nah, sing milik bapak kan murni yang di Brebes berarti itu tidak bisa dibagi. Bapak masih hidup. Dene bapakmu bagi ki ora bagi warisan. Ya nang sampean tak kai guys, 2 meter kae 3 meter kae 3 meter iki. Nah, ketika masih sehat ora terikat karo hukum warisan. Hibah namanya. Hibah. Tapi ketika sudah ditinggal dan ini belum pernah dihibah-hibahkan apa-apa ya itulah yang hukum warisan yang harus berjalan. Seorang suami ketika tinggal istri itu mendapatkan 1/4 dari semua kekayaan istri yang milik utama yang tidak bercampur dengan milik suami. Ini sebenarnya kan masih bercampur. Nah, lah ketika mau memperhitungkan yang seperti apa menghitungkannya sing ngerti jenengan utawi Pak Dokter. Iki kira-kira persentasenya sing nggo tuku sing nak adol saka kono sekian persen. Susah Pak. Susah. Karena nggak tahu tuh beli tanah mana Nah, wujudnya susah. Kemudian nilainya besar buatan Pak dulu Pak. Nilainya apa berapa? tanah ini sekarang keturunan dari sana anu. Inilah. Ini aja. Inilah pendengar tadi. Pak Jody lo pendengar. Nah, Bapak nggak tahu Pak. Pak enggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, lah nek metawi kan tinggal kerelaan Bapak saya kira. Kerelaan Bapak umpama nah iki dianggap nipu kabeh. Kok nek dianggap oleh Bapak kabeh kan enggak iso. Iya. Gak bisa nek dianggap oleh Bapak kabeh. Karena ini sebagian besar nek perhiasan kita sudah Tidak tidak. dibagi ya. Tapi nek tanah ini yang masih banyak ganjalan di situ. Karena memang ada sebagian yang digunakan
untuk modal. Kita punya Iya. sekolahan yang saat Iya, ini iya. perlu banyak modal lah. Dari beberapa teman yang ngerti agama, lho kok ora oleh ra wong kowe tak tanah tinggalane mbokmu kok ngedol enak wae lalu tinggo modal lu kan ono hak bagi waris ngono lho. Nah, iya iya. Terus gini Pak Yai, Iya iya iya. kemarin kita sudah rapat, Iya iya. tapi kan kita nggak tahu ini benar seluruh syariat agama ya. Jadi tanah yang sisa kemarin sudah diputuskan untuk yang semua. Dan Untuk- STM. Untuk STM, bapak, untuk yang- bapak. yang sekarang masih ada, Nah, yang belum kasihkan atas. Nama masing-masing. Ah. Itu bentar ya, saya masih ada catatannya. Ya. Untuk STM dan bapak. Jadi untuk yang masih ada, misalnya sawah, pekarangan, kita berembuk kemarin. nah, Wis sudah untuk bapak, dengan catatan bapak itu nanti juga untuk pengembangan STM. Itu STM itu kan tanahnya maknanya diwakafkan ya? bukan. Iya. Oh, bukan. Iya benar wakaf. Wakaf. STM-nya wakaf sekarang. Dan udah bapak. Iya. Iya. Nek wakaf kan artinya sudah bukan kepemilikannya sudah Ya. tidak masuk ke sini. Iya. Sudah lepas. Iya. Terus Nah, sama maksudnya pembagian nggak Tanah yang bisa. masih tersisa Pak, yang Nah, yang di luar untuk Nah, sekolahan ya. yang di luar Ah. yang di Bisa luar dibagi-bagi. itu nanti semua ke bapak, Ke bapak, ya. Dengan catatan bapak Iya. nanti termasuk untuk Pengembangan. kita punya STM. Ah, iya. Nah, itu bisa nggak di Ketika Bukan yang dengan pewaris tersisa itu semua anak-anak menyepakati diberikan bapak bisa. Lah, engkau bapak itu tidak untuk hanya kebutuhan pribadi tapi untuk mengembangkan STM. Iya. Ya terserah bapak karena yang memiliki menjadi bapak. Iya. Tapi asal semua anak-anak itu mau pakat. Oh. Mau pakat nek cara Islam memang cukup lisan tapi nek cara saya kan mau tulisannya. Iya. Bukti mau pakat ke iya gitu kan mau tulisannya. Tapi yang saya ya itu Iya. kan agak formalnya harus tertulis misalnya. Tertulis, ya. Kita wis wong Jawa wis saling musik. kesepakatan sudah ada. Musik. Itu baiknya Pak tertulis ya Pak. Iya iya. Supaya nanti nggak ribut. Heeh. Misalnya kita sudah legowo, sudah ini diputuskan yang kemarin itu, berarti menurut hukum Islam nggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa itu atas kerelaan Ya. ahli waris. Lah kerelaan itu memang benar-benar rela, bukti rela nih ditulis. Oh, Nah, iya. aslinya ya ora usah ditulis sih enggak apa-apa cara hukum Islam kan tidak wajib ditulis itu. Sudah ditulis. Kayak wasiat itu kan ya Sudah cukup lisan. satu Sudah rapat Tapi ada nah, notulennya. kalau dalam negara ditulis lah itu Ada. sebagai bukti kerelaannya boleh. Itu akhirnya ahli waris memberikan kepada bapak. Memang di kampung-kampung serunya seperti ini. Bapak meninggal orang terus dibagi. Iya betul. Engkau harus ibu meninggal nggak lah kasang. Nah, lah itu sebenarnya ibu termasuk agak-agak terganggu kehalalnya ketika anak-anak tidak memberikan halalan. Kalau menghalalkan itu kan ya harus terlahir orang segera batin. Meneng-menengan tok ki. Sementara itu dimiliki oleh anak-anak. Sama saya yo, nek anak mantu dengerin aja. Iya iya. Nah. Sudah. Ini Mas. Lah ngoten. Jadi ketika anak-anak sudah sepakat karena yang punya hak kan anak-anak. Ketika suami istri memang semua otoritasnya suami. Dan keduanya itu saling merelakan. Mungkin hartanya suami termakan oleh istri ya tidak ada masalah. Terpakai, terambil. Hartanya istri termakan oleh suami kan tidak apa-apa itu dipakai bareng-bareng namanya. Mungkin itu sudah satu mupakatan. Bahkan apa yang dihasilkan dari setelah pernikahan kan ya milik bersama namanya. Sehingga ketika memakai kan tidak perlu izin. Bu, saya tak kan tidak begitu. Ya pokoknya ibu punya belanja apa ya belanja sing bapak punya belanja itu belanja. Tapi seketika meninggal salah satunya sudah berbeda status hukumnya. Tidak semua otoritas bapak atau tidak semua otoritas ibu milik anak-anak. Yang paling ribet kalau ada anak yatim. Kalau ini kan sudah tua-tua sudah tidak masalah. Yang ada anak yatimnya kan tidak boleh itu makan harta anak yatim. Ketika bapaknya meninggal, anak isik cilik. Itu harus dijaga betul itu asetnya milik anak yatim masalahnya. Orang iso Pak ditembok Pak dihalalkan itu anak cilik ya. Lah kali ini sudah bicara semuanya. Pokoknya sementing ada tanda tangan. Kalau saya kan saat ini butuh kayak di sini kan ada notaris, ada notarisnya. Atau pokoknya ada bukti tertulis bahwa anak-anak sudah menghalalkan untuk bapak. Persoalan bapak nanti untuk mengembangkan sekolahan, untuk yang lain, untuk sedekah, untuk mau apa subuh
berkah misalkan, gerakan sedekah, terserah Bapak. Nanti setelah Bapak meninggal kok masih ada yang diberikan anak, belah baru itu diperhitungkan warisan sesuai dengan ahli warisnya Bapak. Ahlinya Bapak dengan ahlinya Ibu kan beda. Nah, Ibu kan ada termasuk Bapak ini ahli waris suami itu. Dapatnya 1/4. Kalau Bapak sudah duda tidak punya istri kan berarti tinggal anak-anak. Dan gampang nanti kalau tinggal Bapak, tinggal dibagi 7 saja. Baginya sama tetap 7. Yang lidzakari mislu hadzil unsayyain. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian seorang istri. Ada bentuk tanah kan angel Bu. Maksudnya bentuk tanah kan sulit ya. Kalau bentuk tanah, kalau bisa itu kan ada biasanya ada kalkulasi cara pajak pun ono NJOP. NJOP ini ya orang menang-menangan di dirembuk oleh keluarga itu lah, sesama ahli waris. Tetap bisa di NJOP tetap bisa. Terus bapak saya kan udah nikah lagi. Nah, Misalnya bapak nyun sewu ya meninggal, ibu saya yang baru, terus ibu-ibu ini menjadi ahli warisnya Bapak. iya, Nanti ketika Bapak bapaknya- meninggal ya ada istrinya. Iya berapa itu? 1/8. 1/8. Nyun sewu ini saya tak buka sekali. Iya, iya. Berarti Bapak ini Sudah promo lagi. sudah rom lagi Iya. ya. Ini ibu berarti 1/8. 1/8 umpama tadi kan. Entah dari mana sebenarnya, termasuk dari pemberian anak-anak misalkan. Wes kabeh warisan yang ini Bapak wong anak-anak ya wis gagah-gagah misalkan. Orang begitu butuh tuh koeke Bapak kabeh des. Satu saat Bapak meninggal, ya 1/8 dari seluruh kekayaan yang dimiliki milik Bapak itu 1/8-nya milik istri. Yang 7/8 milik anak-anak. Kalau ini pas, karena 7/8 yang kan 1/8, kemudian 1/8 untuk Mbak Yu, yang paling sepuh, Riane 2/8 ini sama dengan 1/4 ya. 1/4. Jadi anak yang 3 itu dari harta kekayaan Bapak masing-masing 1/4, yang 1/8 dibagi 2, istri sama Mbak Yu. Cuma ketika aku ini tanah, memang di kampung pun paling ribetnya bagi tanah, bagi rumah. Bikin rumah Pak dibagi telu piye nyigrake ya. Iya. Ya ribet. Tapi kalau dikalkulasi ini harganya berapa? Kok Pak Pak nggoni sapa? Lah dikasih kan mungkin nek omah siji ora mungkin digoni wong telu, nek Pak digoni wong telu asih Pak manggon kabeh ya gerak disingket wae selesai. Lah ini contoh nih, rumah ini sampai belakang. Contoh rumah ini. Seandainya ini kan contoh Pak Mane, Bapak ada Pak Mane, kan ada ibu. Ada itu. Beliau ini berhak mau menempati rumah ini enggak? Berat. Berhak toh? Berat. Iya. Tidak boleh dia melarang toh? Ya tidak boleh ya. Punya hak masalahnya. Ya, oke. Ya anak-anak punya hak, ibu ya punya, istri punya hak. Dan tetapi apakah si ibu ini boleh menjual rumah ini? Iya, nek menjualnya mesti mupakatan. Ya. Mupakatan sama ahli waris yang lain. Nek sekedar menempati selagi urung dikasih, yang 1/8-nya belum dikasih, ya punya hak untuk menempati. Seandainya aku kayak kan terjadi rumah pemaron, Iya. jual, berarti kan ibu dapat seperti 1/8. 1/8, betul. Dari semua yang punya bapak. Dari semua yang dimiliki Bapak. Jadi sampai saat ini rumah ini berarti masih punya bapak kan? Masih punya Bapak. Ya, oke. Jadi, terus ada satu lagi, ibu saya itu dulu pernah gini, Wan, ibu kan sering ngobrol sama saya, kabeh tanah kira mungkin jenenge papa dan mama. Kabeh tanahku ya jenenge anak-anak papa karo mama. Jadi sing duwe tanah karo sing duwe tanah jenenge Yudi Antoventi, kowe kuwi ora kabeh dadi nggunamu. Tapi sing wis tak pasrahi ya kuwi engko dirembuk iso dadi nggone bocah. Tapi sing kabeh sing tak jenenge bocah-bocah ora otomatis jeneng mukanya tanah belakang, Pak. Iya, iya. Saya tidak berhak menjual tanah belakang itu atas nama saya. Tapi saya tidak berhak untuk mengkudeta, tidak. Iya. Ya, jadi ini hanya meluruskan saja. Lah, apakah walaupun tanah punya saya, apakah saya berhak memiliki? Tidak juga tuh.
Kok punya saya maksudnya? Tanahnya atas nama saya. Oh, atas nama Ibu saya tuh bilangnya Oh, kayak gitu. gitu. Nah, Iya. tapi saya Iya, kata nggak sama boleh. saya, Nggak boleh kan? boleh. Hmm. Hanya punya nama tok, tapi Iya. barangnya bukan. Iya, ini hanya menggarisbawahi Iya, iya. dan aku ora duraka. Iya, iya, benar, Saya benar. seperti itu. Iya. Aku tuh kalau toko Mbak berarti nek corongno tak dol tanang buri. Iya. Aku kudu duit to contohnya ngono. Iya, iya. Ya ora oleh tanah keluarga ngoten Iya. yai, ceritanya Iya. ngoten. Nah, terus nek mengenai kalkulasi benda harta kaya omahe kula kali omahe Bu Fenty rada menjero. Nilainya kan makanya Iya. kula nganti nggawa NJOP ne barang ini. Nah, bagine piye kuwi Lah NJOP barang? niku saged misalkan ngeten nah. Ya ora kudu pas banget nek jeneng kono kan ya ancer-ancer jenenge. Tegese Pak Gregani omah kan ya wong cara nganyange ya beda-beda. Iki pantasnya harganya berapa? Tetap ada pada karo nagih pajak lah. Mosok pas banget karo harga jual. Ya oke NJP nilai jual pajak ini kan nilai jual objek pajak. Ini kalau dijual iya bisa lebih tinggi. Tapi kan sana ada standar ukuran bagaimana untuk menetapkan harga jual. Termasuk ini cukup hubungan ahli waris. Ora usah ditawake ning ngene maklar apa nggih bakul. Hargane piro? Nggak usah. Tapi bisa dibayangkan ini kira-kira harganya berapa di antara 3-4 ahli waris. Ya sekarang tinggal 3 ya satu. Nah itu dikasih kalkulasi harga. Yang paling pasti soalnya angka. Nek barang bagi omah iki dibagi telu gak iso sing pasti gak iso. Disingget pun lah kono temboke kamare beda. Iya. Kene dapur kono ruang depan gak iso. Nek barang kayak ini Pak dibagi telu sing pasti gak iso. Tapi seandainya terpaksa misalkan 3 orang tetap mau menempati, aku tetap yuk, ora patak dol, arep menempati, tetap wis disingkit jenenge ancer-ancer. Nek di pas dimeteri sak pertelon nganggo rafia misalnya kok dadi telu kan iso. Ancer-ancer namanya. Wes iki minangka sak pertelon. Jadi bahasane iki minangka sak pertelon, nggih minangka sak pertelon, misalkan seperti itu. Tapi nek dinilai kan ya ora mesti pas. Begitu. gitu. Jadi pakainya kalau tanah ya NJP itu bisa. Sekarang harga tanah tidak berdasarkan NJOP Pak, tapi harga pasar. Nah, lah misalkan harga pasar asal disepakati misalkan tanah di sini per meternya 1.000. Kalau 1.000 apa 2.000. Lah itu ya asal oke disepakati enggak masalah. Iso keduren sithik, iso kendeken sithik. Sementing kan mau pakat di antara wong sekedar mau apa namanya? Pak dipanggoni dhewe apa Pak dibagi dhewe. Umpamane disusu iki iso kok kemurahan sithik, iso kok kelarangan sithik kan ngono. Tapi kan mupakate rego wis dimupakati padahal misalnya ini tanah dijual sing jual termasuk jenengan kan gitu. Nah, ketika dimupakati seperti itu. Sehingga nanti salah satu kok menghuni harganya misalkan 300 juta dibagi 3 orang ya. Saya untuk susaan 1 juta karena 1 juta sing nggoni. Kan seperti itu. Jadi mudah. Kalau tidak diangka ya ribet. Lah kalau mau diangka mau dibagi barang aja begitu. Ya kayak mau kayak keporo kepiri namanya. Kayak rumah nih sopo sih coba bagi telu persis. Tak jamin nggak bisa. Nggak bisa ruangannya beda bisa. Ada lagi yang ibu saya pernah bilang begini. Yang saya Mbak aku udah buka ya. Tapi aku boleh ngomong ya, Dek? Ya nanti Ra, ini anak-anaknya dulu Ra. Mah, tanah jenenge Iwan kok didoli kabeh. Kakak saya yang tidak hadir ada masalahnya, masalah keuangan. Lah nek kabeh didol anak-anak liyane rak bagian nama. Sing jatahe Yudi wis tak membayar kabeh. Jadi sampeyan yo kowe jatahe Yudi ora oleh. Nah, cuma jatah mana kita kan tidak ngerti akhirnya. Karena tidak seperti jenengan gitu. Karena hartanya itu bukan bentuk uang, tapi bentuk barang. Nah, kan beberapa atas namanya Pak Firdaus ini dua, tambah Bu Fenty atas nama saya ditulis nilainya hampir sekitar 3M nih ibu saya Menjual dijual ibu saya atas sama bapak saya saat lagi masih hidup untuk menyelamatkan dia dari masalah keuangan itu. Nilainya itu jadi jumlahnya tanah berapa saya tidak tahu. Yang saya tahu ya yang mau saya jadikan kos itu udah. Tapi saat itu sudah nama-namanya penjenengan.
Sudah. Apa masih mana Sama bapak? Sebagian ya. Sudah, sebagian atas nama ibu, dan nama bapak, Bapak Fenty, atas nama yang bersangkutan juga gitu loh. Begini, kalimatnya orang atas namanya, kepemilikan. Ya. Harta itu Iya. ketika masih dimiliki oleh bapak kali ibu, Hmm. itu otorisasi bapak ibu. Hmm. Soalnya dia salah satu di antara anak-anak yang menyandang masalah. Ngungkrok ganti bahkan itu habis, yo selesai. Yang lain ramah, yo ramah. Misalkan sakit ya. Sakit kan secara otomatis biasanya banyak. Ya. Ketika menahun di rumah sakit terus akhirnya yang namanya keselamatan sehat itu kadang-kadang semua dikorbankan. Nah, kan begitu. Isi yang atas nama bapak itu, yang milik bapak ibu, otorisasi bapak ibu. Jadi orang iso dihitung warisan Oh gitu, iya. karena sudah dibelanjakan. Kan sudah dibelanjakan habis berarti lah untuk masalah itu. Nutup utang. Nutup masalah ya. Lah ya, kalau nutup utang jenenge sudah dibelanjakan, sudah habis Ya. hartanya. Yang membelanjakan bapak ibu. Ya, itu. Lah ya, artinya itu nggak usah dihitung. Seperti pokoknya biaya anak sekolah, itu kan orang pernah dihitungi kabeh. Ya. Itu kewajiban orang tua menyelesaikan masalah anak-anak. Bisa juga memang aslinya masalah itu bukan kewajiban bapak, wis tua. Misalkan kayak saya wis tua, menjadi mas, neng orang tua ora tega, iki kudu tak tolong. Delalai misalkan apa ning rumah sakit apa ning penjara terus kudu berproses hukum terus diragati piye bisane selamat kabeh senenge seneng bareng misalkan. Masa sak keluarga ono sing menderita. Lah kuwi tapi sing membayarkan kan orang tua. Ya. Sudah selesai kalau yang seperti itu. Ora diperhitungkan. Ya. Yang diperhitungkan yang masih ada setelah ibu meninggal. Sing ibu misalkan wis dimupakati apa yang tersisa berikan bapak asal semua merelakan iya selesai tanpa menentukan berapa besarnya. Nanti kita bagi aja setelah bapak sedo. Saya kalau di desa di kampung saya ketika ada orang tua meninggal salah satu, saya termasuk tak coloke anak sing paling gede. Iki nggo nyelametke ibumu. Ibumu bondo iki seduwe ibumu kabeh. Ibumu ora merdeka membelanjakan. Karena hanya sebagian. Kalau ini misalkan ada dari ibu kan 1/8-nya milik ibu. Nah, kalau misalkan bapak seorang anak 1/8 saja. Yang 78 kan bukan miliknya lagi. Kalau saat ini masih suami istri ya membelanjakannya merdeka. Termasuk untuk menyelesaikan masalah tadi. Tapi itu kewajiban orang tua. Atau merasa, bukan kewajiban, merasa sebagai orang tua yang menghendaki terhadap anak-anak. Tidak mau anak-anak itu menyandang masalah, kan begitu. Ya. Nah, lah itu tidak usah dihitung. Dene keberatan, lah monggo. Iya. Kita Kan disyukur nurutnya sama hukum Islam. Nah, kalau hukum Islam itu kan bukan milik hukum manusia. kalau itu kan milik ayah, milik orang tua saat itu. Senajan mungkin namanya jenengan tapi kok menurut laporan ini tapi didungunku misalnya, tapi jenenge sampean. Tapi itu milik orang tua. Ya orang tua yang membelanjakan ya sudah. Ya. Kan enggak mungkin kita akan merunut semua pembelanjaan orang tua. Apa meneh ndeloke sama nek ngragati entek sakmene. Beda kan mesti beda, masa padha persis. Iya. Sing didadekake dokter iki dadi sarjana hukum, kayak dadi insinyur, mesti ora padha. Iki ora dihitung, nek dihitung ya ribet banget. Jadi yang dihitung itu harta yang ada setelah bapak atau ibu meninggal dunia, itulah harta waris yang dihitung. Termasuk yang dihitung ya piutang kan, piutangi bapak, piutang ibu, piutang yang meninggal dunia. Nah itu mesti harus disarutang dulu ketika belum dibagi waris. Disarutangnya dijupuk se, kalau digadian ditebus dhisik. Semua yang berkaitan karena si mayat harus selesaikan dulu baru dibagi waris. Gitu. Ini kan kebetulan bapak ini menjual tanah di belakang. Nah, Laku memang dulu kata cerita rembuk wis iki dinggo nek ana dinggo cadangan nek menawa ke sekolahan gitu. iya. Nah, pasca penjualan ini tetap murni punya bapak. Iya. Bener ya? Benar. Apa sudah dibagi? Wes sudah dijual. Belum. Oh, belum. Sudah di DP. Sudah di DP. Belum lunas. Belum lunas. Tapi yang menjual bapak. Yang menjual bapak gitu loh. Tapi kan miliknya bapak. Nah, ya maksudnya itu Atas nama ibu. atas nama ibu. Nah, Atas nama tapi ibu. kan tadi jadi wes
wis merelakan semuanya untuk bapak gitu. Ya. Artinya memang. sudah menjadi atas nama bapak Oh, semua. gitu. Nah, Kabeh. tidak ada masalah. Ngoten. Kalau bapak yang berkehendak, bapak yang punya kewenangan ya sudah selesai, tidak ada masalah. Betul. Seperti itu. Jadi memang harta gono gini yang kondisinya seperti ini ribet banget. Kecuali kalau anak-anak merelakan itu. Ketika sakit banget, wah itu dunia sing banter itu sing dikejar. Nah, itu memang ribet banget. Soalnya ada percampuran yang tidak bisa dipisahkan, sing ini bapak ini berapa persen, sing ibu berapa persen. Tapi sekali anak-anak ini belum hendak atau merelakan untuk bapak, selesai. Wis berapapun warisan untuk tak weneki bapak, sing ngene berapapun warisan tak weneki bapak. Artinya semua total kekayaan itu milik bapak. Satu waktu orang sing dijual tanah misalkan, entah mau untuk pengembangan SMA, SMK atau yang lain, tapi kan bapak, jangan anak-anak. Nah, anak-anak sing menjual ya salah. Kecuali kalau semua anak-anak sekitar maklas saja begitu. Tapi sing dikeinan bapak, lah tidak ada masalah. Walaupun kalau dijual yang tanda tangan semua anaknya juga ikut tanda tangan. Nah, enggak. Aslinya kalau milik bapak, ya hanya bapak Enggak, tahu. Pak, itu Turun waris. turun waris dulu. Nah, Dan nanti kalau dijual semua anak tanda tangan sama bapak. nah, itu juga enggak apa-apa. Yang jelas itu otoritas bapak. Ya. Jadi tidak masalah, itu aman dari hukum syariah. Paling aman itu seperti itu. Jadi termasuk saya kan 8 orang bersaudara, sudah ada 2 orang yang meninggal dunia. Dari 8 orang bersaudara. Nah, saat meninggal, istrinya meninggal ya terus sing gede tak celuke. Semua anak-anakmu diremuki rapat merelakan semua warisan dari bapak untuk ibu. Nah ana sing ora merelakan, kon ngitung. Dihitung. Wae bapak iki berapa hartanya. Kon ngitung lah, engko diweni sesuai bagiannya berapa. Setelah dibagi seperti ini. Kayak ini kan 7/28 ini kan ada hitungannya namanya. Nah setelah itu sing ngotot tak njaluk ya diwenehi sesuai karo haknya. Yang lain biar dimanfaatkan oleh ibu. Saat umum misalnya kan bapak meninggal duluan gitu. Bapak meninggal duluan terus ibunya terus Pak karo sapa nek dibodoni jaluki kabeh ya. Yes, biar untuk kehidupan ibu, engko nek ibu meninggal ora ana ahli waris yang lain masalahnya. Ah itu lagi dibagi anak-anak. Begitu. Kita yang sengketa satu, yang sengketa. Nah, Kita bapak saya mau bapak saya, kita masalahnya di saya. Ada tanah yang atas nama SMK Bhinneka. Pembangunan dulu buat SMK Bhinneka. Katanya mau buat klinik yang nggak jadi SMK Bhinneka. Ada tulisannya SMK Bhinneka. Memang Pak kakak saya yang ada nyentrik ini itu atas namanya beliau, atas namanya beliau. Nah sama ibu saya saat itu Benora dudek-dudek sama kakak saya di atas namakan anak. Tetapi pesannya ibu saya itu untuk Bhinneka. Nah saat ini ya seperti saya tadi nek buriki jenengku berarti ki nggunaku toh. Nah seperti itu. Nah saat ini masih konflik antara bapak saya dan Bu Nila selaku istri dari Pak Yudi. Karena itu SMK ini belum mendapatkan hak dari ini karena itu sebenarnya pemawatan untuk SMK Bhinneka. Nah, nanti Bu Nila boleh mengutarakan pendapatnya tidak apa-apa. Karena ini bapak saya ini merasa tanda kutip dia didolimi dalam hal seperti ini. Karena itu sekolahan butuh dana yang didapat dari sana tidak bisa masuk ke sekolahan atau ke bapak saya selaku pengelola. Ini pembina saya ketua yayasannya. Saya ini pembinanya. Nah, monggo nek Yai cara sudut pandangnya Yai bagaimana hal seperti itu? Ya, Pak. Ada tanah di depan ya. iya. Itu kan kalau mengacu tadi tanah yang ini belum itu kan punya atas namanya dulu punya STM Bhinneka. Tapi dinamakan putranya adik saya tadi. Yudi, Pak Yudi. Tapi istri kok atas nama tok. Atas nama aja sama dengan tanah saya Ya, belakang sama. ini. Terus statusnya gimana menurut Pak Yai? Ya kalau itu dipertegas saja, diwakafkan sama Bhinneka selesai. Memang saat itu udah ada. Betul ya Pak. Bentar, biar duduk permasalahannya jelas. Dulu Pak, rumah saya itu ibu waktu ibu mertua itu karena memang tidak ada saksi ya Pak. Waktu itu ibu mertua ke rumah saya. Ibu mertua itu beli tanah seberang, itu bilang sama saya dan Pak Yudi, rumah itu untuk Pak Yudi memang karena
rumah saya itu dipakai STM. Jadi rumah saya itu dulu kan 600 meter persegi, kemudian tinggal sedikit, tinggal hanya 300 karena separuh diambil. Waktu itu nanti Yudi di sana tak buatkan bengkel, tak buatkan cucian mobil, makanya kondisi di depannya itu kan untuk bengkel memang. Kemudian seperti itu, tapi berjalannya waktu saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kok ibu itu berubah pikiran setelah Dek Iwan jadi dokter, berubah pikiran gitu Pak Yai, karena sekarang yes, karena memang aslinya seperti itu. Kenapa dinamakan suami saya, karena dulu memang disuruh pindah ke sana, karena makanya rumah yang saya tempati sekarang saya tuh nggak punya hak sama sekali, hanya cuma hak menempati. Seiring bertambahnya waktu, suami saya itu kan menggila Pak Yai. Saya itu seperti single parent. 8 tahun saya ditinggal dengan suami saya. 8 tahun dia tidak memberi. Jadi anaknya 3 dibiarkan Pak Yai. Saya tuh sampai hutangnya di mana-mana. Setiap bulan saya dulu ngerepoti bapak. Saya tuh sampai ibaratnya menghibah-hibah ke bapak biar saya dapat tambahan. Gitu. Nah, sekarang saya itu bingung. Anak saya itu kan butuh sekolah. Maka dari itu kemarin memang saya diberi Bu Fenty, dengan kemurahannya Bu Fenty. Bu Fenty tuh mikir begini, karena itu sudah ditanyakan ke notaris. Nama itu kan namanya Pak Yudi, walaupun uang hasil apapun, kalau nama berarti kan namanya Pak Yudi. Katanya Bu Fenty, daripada itu nanti Pak Yudi kan karena dipengaruhi istrinya yang sana Pak, dia tuh manut sekali. Punya istri iya, lagi, punya istri lagi, bukan orang baik-baik, PSK. Nah jadi dia karena takut Bu Fenty, waktu itu dia ada Bu Fenty. Menurut saya gini, saya Sebentar. nih kembali ke tadi kata Pak Yai. Saya tak selesaikan dulu Iya. masalah yang tolong, saya tak selesai. Jadi kan ibaratnya saya itu sekarang Pak Yai, sekeluarga saya yang paling tidak mampu. Anak-anak saya itu tidak bisa sekolah, makanya saya itu dilalang ada disewakan itu untuk biaya sekolah anak-anak saya. Memang bapaknya tidak beres Pak Yai, bapaknya bolehlah dikatakan gila, tidak peduli sama sekali sama anaknya. Bahkan sepeser pun saya sekarang nggak dapat gajinya, semua uang gajinya, tas pen, uang TPP, semua gaji ke-13 dan semuanya diberikan istri barunya. Padahal saya istrinya masih status istri sah. Jadi saya menggunakan tanah seberang itu untuk sekolah anak saya. Makanya saya ngomong di sini, nyun sewu Pak Yai, mungkin kalau saya dianggap serakah monggo, dianggap tidak barokah monggo, saya yakin Gusti Allah itu Mas segalanya. Gusti Allah itu tahu. Karena saya memang anak saya maksud tidak boleh sekolah. Anak saya itu udah kondisi terpuruk. Semua melihat saudaranya demikian bahagia, keluarga cemara. Adik saya ini keluarga cemara, kakak saya keluarga cemara, kakak saya keluarga cemara. Dengan adik saya, anak saya itu selalu ya Allah. Saya bahkan punya anak yang paling kecil itu tidak pernah tahu artinya bahagia Pak ya. Semenjak kecil dia tidak bisa ngomong. Sekarang umur berapa? Sekarang sudah besar. Jadi dia itu kelas 3 SD, itu suami saya sudah pergi. Jadi dia itu tidak tahu rasanya kasih sayang orang tua seperti apa gitu. Makanya saya itu memang jujur kemarin saya sampai ngomong sama Bu Fenty sama Dokter Iwan, apapun tanah seberang itu saya pertahankan untuk anak-anak, karena anak-anak saya butuh sekolah. Saya itu pegawai swasta, bukan PNS yang seperti Dokter Iwan, Dokter Firdaus, istrinya juga PNS. Saya itu guru swasta Pak Yai. Saya tidak tahu bisa bekerja sampai kapan. Saya tidak bisa menjamin masa depan anak saya. Yang bisa menjamin masa depan anak saya juga cuma rumah depan itu untuk sekolah anak saya. Jadi itu monggo. Makanya monggo lah, saya dikatakan serakah lah, saya dikatakan ingin ngehai lah, monggo. Saya ikhlas menerima Pak Yai. Karena memang saya harus bagaimana. Saya nggak mungkin setiap bulan Papa pernah usul nanti dibantu saudara-saudara, nggak bisa Pak ya. Maksudnya setiap bulan saya harus nagih Mas Anto dibantu, Dek Iwan dibantu, kan nggak bisa saya Pak Yai seperti itu. Saya memang karena keterbatasan saya guru swasta, penghasilan saya kecil Pak Yai. Dan itu pun saya tidak tahu bisa, kalau di swasta itu kan beda dengan negeri. Negeri kan dijamin sampai 60 tahun, kalau swasta kan tidak bisa. Saya memang berdoa sekolah ini lanjut, tapi kan saya tidak tahu 5 menit ke depan saya kan tidak tahu. Makanya saya itu butuh memang untuk menjamin masa depan anak saya yang masih sekolah.
Jadi itu mohon dimaafkan untuk kakak-kakak. Monggo, saya dianggap seperti apa saya ikhlas. Saya yakin barokah tidak, memang ada hukumnya, tapi kan yang menentukan tetap Gusti Allah Pak Yai. Jadi itu yang saya sampaikan. Monggo kalau menurut Pak Yai, monggo saya mendengarkan. Tadi Pak, Nah, saya kan ya itu kalau melaksanakan. Nah ini kumaris kan kita sebenarnya sesuai syariat. iya. Ya, tadi Pak Yai bilang kalau nanti pembagian seperti yang tadi dikatakan tadi ya, yang sudah diutarakan. Jadi ini terpisah kasus Iya. saya. Ya, Iya. walaupun ada kaitannya. Jadi Lah, gitu Pak. mungkin lah. Terus kemarin rapat keluarga itu memang sebagai tambahan, ibu saya itu ini terlepas lagi itu juga, ibu saya bilang gini, mah lah Mbak Nila ini Malang orang Mbak Rene toh, kan dulu seperti Malang karena purian sama suami. Lah di Malang apa omahe? Oh kita agak omahan ning kono kok. Omahan ning kono kan omahe isih lagi renovasi. Nggo ganti sini kene ra duwe omah. Jadi bukan tidak punya rumah. Nggo ganti ning kene Tapi sing nilainya ra duwe. separuh loh Pak Yai. Lah ya saya dengerin dulu lah. Ibu saya ngomong, nilainya saya enggak tahu. Dan iki nggo ego-egoane. Keluarga sudah memberikan tanah pengganti di belakang. Iki apa-apaan keluarga nih, keluarga kita 1 2 3 apa-apa. Kita berikan tanah kosong di belakang PNI. Itu biar pemanfaatnya untuk SMK Bhinneka karena gedung di atasnya itu salah satunya pendanaannya dari SMK Bhinneka. Gedung itu yang di atasnya. Lah monggo ini dari kacamata agama. Perkara halal dan haram betul Mbak Nila, mangan babi itu kan Gusti Allah, mangan ayam kan Gusti Allah, tapi kan syariahnya ada gitu loh. Nek kaitannya karo hilaf ning daerah tanah ya ribet saya nak Ya, saya enggak apa-apa ini kan udah gamblang. Iya, iya. Oh. Ya, kita merujuk juga yang Iya. tahu dari kita itu. Jadi Jadi- memang rumah saya di Malang itu saya kan dulu punya apartemen saya sendiri yang beli Pak Yai. Kemudian saya jual dan ibu itu nambahi separuhnya. Saya Ibunya almarhum itu nambahi separuhnya. Jadi kalau rumah saya ini kan sebenarnya nilainya besar, mau 600 meter persegi. Itu separuh karena mungkin saya nggak menyalahkan kondisi suami saya kan menghabiskan uang 3 miliar Pak Yai. Tapi yang menghabiskan kan suami saya. Anak-anak saya sepeser pun tidak dapat yang 3 miliar itu. Matanya. Monggo Pak Yai. Nek kaitannya karo sing kuwi keluarga tak sing Lah hukumnya menurut Islam, jadi kacamata kuda aja. Nggak usah lihat atas bawah kacamata kuda, hukumnya Allah seperti Iya. itu, udah gitu aja. Iya, jadi kalau yang masih teridentifikasi milik ibu, milik ayah, itu yang asli milik ayah. Jadi nek sing simpang siur, misalkan tadinya kok begini dengan ganti waktu kok begini, ini kan ya jadi ribet. Jadi itu statusnya milik Bapak. Ya, milik bapak. Iya. Ini Mbak Nila didengerin dari milik siapa Pak? Jadi aslinya berarti statusnya masih milik bapak. Iya. Gitu. Persoalan terus bapak merelakan, ya orang menjadi soal. Sejak kemarin nggak merelakan karena memang Tidak merelakan. Tidak merelakan. Kalau berdua dengan Mbak Nila ya bapak saya itu jangan sekarang minta motor, dikasihkan motor loh. Bapak saya itu udah Sekarang anak saya tegaan. kondisinya nggak boleh sekolah Nah. gitu Pak Yai. Harus putus di tengah jalan gitu. Itu keluarga, Lah, jangan ya, Kan nah, udah ini dulu loh. sakleknya itu seperti itu. Oh, iya. Persoalan nanti ada toleransi kan berbeda. Nah ini makanya kan bahas gini kan mantu nggak boleh ikut sebenarnya. Ini tak ikut maksudnya biar Ya, benerin. nggak apa-apa, biar- Ya, sudah kita berikan tanah itu 1.300 di belakang. Dibilang PMI. Dolo ora apa-apa, jual nggak perlu. Apa Pak saya apa? Ditol apa? Silakan dijual. Nah, itu dikembalikan ke SMK karena SMK ini butuh modal. Jadi sudah kita berikan solusi bukan Iya, iya. bukan gelundungan mancing ning ana kaile loh ya. Sudah kita berikan modal tanah di belakang SMK di belakang itu atas nama Mama ya, Mbak. Atas nama Mama ya. Yang di belakang PMI. Sudah kita notulensi juga sudah ada. Lah ning ngoten pripun iki? Berarti yang sini ya artinya masih bapak yang punya. Ya. Lah monggo nek Cuma
terus ketika ada toleransi dari bapak, khususnya bapak, kan bapak masih sugeng. Artinya ketika bapak memberi itu, saatnya anak-anak orang dikasih tahu bahwa saya orang diminta izin, ya tidak ada masalah, itu otoritas dari bapak. Tapi memang sebaiknya sekarang sudah dewasa semua, berbeda dengan ketika anak-anak belum pada menikah. Ya mesti harus dikasih tahu biar kerukunannya tetap terjaga. Ya si Bunila nih, Ya. anak-anak Bunila kan juga mungkin butuh pengertian dari bapak Pak Dipo Pak Li ya gitu. Pak Di ya. Ya. Maksud saya Pak Di begitu Pak Pak Li. Yai. Kalau Tapi saya kan nek orang bab lain. identitasnya tetap otoritasnya bapak. Saya kan Nah, orang saya lain begitu, ya. gitu loh. Kalau anak-anak saya kan darahnya itu loh. Iya, ya. Karena saya kalau menjual tanah Pak Yai beda. Kalau ini kan saya setiap bulan dapat pemasukan untuk Itu sekolah punya anak bapak saya. masalahnya. Iya, iya. Enggak boleh ra. Tapi bapak yang merelakan, bapak yang merelakan. Enggak boleh ra. Wong aku ora oleh anak kedenger oleh cukup kok. Monggo terserah. Karena aku Dengar nggak punya merelakan pilihan. buatan niku. Saya nggak punya pilihan soalnya monggo kalau mau di. Ini bukan masalah makan adanya daging haram dimakan loh Iya, ya. iya. Wong ini ada pilihan loh. Saya nggak punya pilihan Pak Yai. Iya. Saya kalau Kalau itu kan tinggal nembungi Bunila sama Ke bapak. bapak sama ditolak. Saya hanya membuat sakelnya Iya, seperti itu. iya, iya, betul. Sakelnya seperti itu kan. Terus saya hitam putih ini. Iya, iya. Nah, seperti itu tinggal nembungi Bunila baik-baik sama bapak kok sama Pak Di Pak Lek. Nah, ini bagaimana anak-anak saya punya terangkat. Paling enggak ya nek saiki wis kan sarjana dari sekolah Ya. terus kuliah. masih SMA Pak. Masuk SMA. Nah, paling tidak kan Masa depannya masih tertolong jauh. sampai sarjana. Mbok sarjana apa yang penting iki setidaknya Nah, saya flamboyannya menurut panjenengan kepemilikan dan penggunaannya kembalikan ke papa. Ke Perkara papa. bapak arep menehi Bunila menehi piro terserah bapak Nah, toh. begitu. Bukan Bunila terserah Bunila ngeneke bapak kan bukan begitu. bukan terserah bapak. Nah. Persoalannya mau nih terserah bapak atas tembungan ibunda kan bisa juga. Ya. Mbah kok kan mbah nih anak-anak. Iya. Nah, terus akhirnya apa ora bertolong misalkan. Ya. Itu urusannya bapak, tapi itu otoritas bapak tetap. Jadi misalnya omah kontrakan depan di PKP dia itu terserah bapak. Terserah bapak. Atau bagi paru-paru Terserah bapak. otoritasnya Otoritasnya bapak. Persoalan biar anak-anak semua ya anak-anak diizini luwih HP. Ya. Nah, saya setujunya itu kembalikan ke haknya bapak. Ke bapak. Jujur bapak saya itu sampai tumbas sesuatu tidak punya duit. Saya sampai bingung, waduh. Ya makanya ini dengan begini sama-sama ngerti hukumnya, sama-sama ngerti posisinya. Seandainya kan sudah diberikan sesuatu aset yang bukan barang yang tidak laku, barang yang bisa laku, dijual sepayune monggo, ditempati monggo, digawe kos-kosan monggo itu kan pemberian. Cuma posisi saat ini tidak produktif. Bisa, Pak. Iya Pak. Tidak produktif. Lah, ya, Kalau monggo. sekolah Begitu itu sementara yang berarti anak dibutuhkan saya ini nggak sekolah. pembiayaan Iya. keseharian. Ya, ya, Karena Mbak. saya sendirian, nggak Nah, punya iya. orang laki-laki yang membackup saya untuk sekolah anak-anak saya. Itu posisi daruannya Iya. Di Batang. di Batam. Sudah dekat hilang ya. Pak, sudah nggak peduli sama anaknya sama sekali. Makanya jujur, monggo saya di sini, monggo saya dikatakan jahat, saya dikatakan serakah, monggo Pak. Saya serahkan pada Gusti Allah. Saya paham Gusti Allah itu yang bisa menilai kan hanya Gusti Allah. Kalau saya menyerahkan, jujur saya caranya, ceritanya bagaimanapun saya nggak bakal mau. Karena saya nggak punya cara Pak untuk nyekolahkan anak saya. Bagaimana? Karena memang nggak mungkin Pak, saya setiap bulan langsung minta-minta. Nggak bisa Pak, seperti Bahasa itu. yang bahasa minta kawasan. Lah monggo. Ini kan kewenangan bapak. Nek saya kan melihat kondisinya bapak, nek saya jadi yang cari ridhonya Gusti Allah itu saya melu hukum Islam. Melu hukum Islam itu ya sudah Pak, ini tak kasihkan haknya papa, monggo. Saya selaku anak saya mendekati, karena saya dengan bapak mertua saya nggak minta saya dikasih, tapi saya ikhlas, monggo. Itu kan haknya dari orang tua mertua saya yang ngasih. Nanti gue kue, gue anak putu lah, monggo. Maksud saya kan begini Pak Yai, harta yang di kolam renang itu kan bisa dijual, bisa untuk bapak. Itu kan katanya saya ditukar ke sana. Sedangkan saya itu butuh setiap bulan. Yang produktif, Nah, produktif. produktif. sekarang dibalik Nah dinilai beda. Nah, ya, Nah makanya. dinilai kalkulasi Beda, Itu Pak. punya sekolah.
Bapak. Iya, sekolah. Terus Bukan, aja. kalau buka sekolah itu salah. Itu tuh dulu saya ingat sekali mama tuh bikinkan Betul Mas kata Yuji. ini. Tadi Pak Yai bilang yang dulu kata-katanya enggak Dulu bisa. nggak berlaku. Nggak berlaku tadi berarti bilang. Enggak Ya berlaku. wis lah monggo, sepenting aku tidak mau menyerahkan wis apapun alasannya. Emang karena saya nggak punya, ya bukannya anu Dek Iwan coba jadi aku mesake sama apa kok anakku. Kalau aku orang lain, lah ini tuh anakku sih masa depannya Lah, iya. jauh. Makanya Makanya. maksud saya yang di belakang sana dijual untuk bapak. Kenapa Salah. nggak dibalik ya? Enggak Nah, dibalik. karena saya butuh bulanan Mas Itu kan Anto. juga dapat uang misalnya dijual. Di deposito ya Nah, iso. aku itu nggak bisa Mas Anto setiap bulan deposito tuh bunganya berapa? Bukan. Anak-anakku butuh hidup, Enggak, saya butuh bukan sekolah. menang-menangan enggak, bukan. Ini kembali. Ya makanya ini maksudku, ini kan Mas Anto enak semua tidak ngalami apa yang tak lakoni. Saya tahu. Nah iya Mas Anto hidupnya anaknya Ya, itu terjamin. kan perbuatan kita, maksud saya. Ya piye, berarti aku dosa Mas Anto di sini. Iyalah. tadi bilang. Loh enggak, aku mendapat cobaan seperti ini dosa. Ya semua. Nah iya makanya ya gimana sekarang saya tuh nggak punya cara Gini loh. lagi Pak ya. Ini tuh anak kandung. Wis monggo lah, Ya. terserah wis monggo. Jadi- Saya pokoknya tidak mau sudah seperti itu. Ya nek ada yang begini termasuk dolim bukan Pak Yai? Wis monggo kalau dikatakan dolim monggo Pak Yai saya terima. Nanti pertanggungjawaban saya kepada Allah. Ora jenengan tegas mawon. Dolim apa ora? Iya. Monggo, Iki Pak Yai. wis. Oh nggih. Bener. Gitu, monggo sudah kalau memang dibuat seperti itu saya dikatakan dolim monggo. Karena- Saya ikhlas menerima. Rezeki yang kita terima itu suka tidak suka diperhitungkan nanti di akhir zaman. Jadi nanti aku yang bertanggung jawab deh. Monggo sudah. Karena saya Apa? memang Anak mantu wis monggo papa kan wis mireng piyambak ya. Iya. Bapak mau terima. Nggih. Saya nambahkan itu nanti menjadi hak milik penuh untuk Yuki, untuk anak-anaknya, apa hanya sebatas setelah anaknya selesai. Nek saya membatasi nek mamane Dinggo sampai anaknya kuliah selesai di Ian. Selesai. Tidak bisa selamanya. Itu Nek nanti saya baru pribadi. ditukar dengan yang di PMI setelah selesai. Oh. Ya, Dan makanya itu rapat keluarga aja. Rapat keluarga anak-anaknya. Tapi yang jelas ya memang secara hukum Islamnya seperti itu. Lah orang kan wong sholat aja boleh tidak dikerjakan. No. nah kemudian nanti hasil sewanya Ya harusnya kembali ke papa, tapi papa monggo lah, papa ya, mau bagaimana? nanti setelah selesai kalau saya sudah meninggal ya dibagi aja. Ya buat SMK, itu jatahnya SMK. monggo yang penting Oh, nilai, iya, intinya iya, nilai iya. keberatan Pak. Lah itu tidak Kalau mau. mengembalikan nilai dengan cara apapun nilai keberatan. Itu mau penguasaan seumur hidup. Iya, monggo. Mau dikuasai seumur hidup. Lah Soalnya ini kan anak-anaknya Nila itu dapat apa Pak? Nila itu sekarang mereka tuh kan kayak Ian sekolah, Ian kan kepingin sampai S2, impiannya begitu besar. Sedangkan bapaknya seperti itu. Melihat saudara-saudaranya terlepas jadi dokter. Sedangkan anak saya kondisinya terpuruk sendiri, sudah bapaknya seperti itu, tidak dapat kasih sayang, tidak dapat dari segi materi. Makanya itu jujur Pak Yai, monggo saya dikatakan dolim, monggo saya dikatakan serakah, monggo. Kalau saya dianggap harus meninggalkan rumah itu, dianggap monggo saya tinggalkan Pak Yai gitu. Kalau saya nggak boleh kerja di Bhinneka, monggo nanti saya buatkan surat pengunduran diri. Tapi kalau untuk melepas seberang saya apapun saya tidak bersedia, karena saya memperjuangkan anak-anak saya. Mereka sudah dapat apa-apa Pak Yai, dapatnya penderitaan saja. Makanya dia tuh nolongso anak-anak saya. Pakde-pakdenya kok seperti itu, kok mereka tuh sudah posisi kaya semua, kok sih meributkan. Kecuali saya juga setara dengan dokter Iwan, dokter Firdaus, nggak apa-apa diperebutkan. Sekarang saya tuh posisi paling miskin loh Pak Yai, gitu. Kok masih merebutkan begitu tuh loh anak saya. Bentar. Bahasa jangan merebutkan loh. Kita tidak setuju bahasa itu loh. Oh kita mau hukum syar'i kok. Itu rebutan itu tidak ada hukum syar'inya. Monggo intinya pokoknya saya tidak mau dengan cara apapun, saya tidak mau. Monggo Pak Yai nanti saya dianggap seperti Saya apa. tidak akan mengatakan dolim atau enggak dolim, tapi itu otoritasnya bapak. Ya. Pun otoritasnya bapak. Silakan bapak mau melepas atau mau mengambil, mau Ya. apapun. Bos sebenarnya harap di PO nggo rekat anak.
Tapi tekan lulus tok, itu riset bapak. Mon. Berarti mintanya selamanya kok. Nah, ini kan permintaan. Heeh. Ya pernah bapak merelakan selamanya apa tidak kan ya. Itu soalnya sudah saya balik nama anak-anak saya Pak Yai. Sudah di Malah dibalik nama. Dan nama yo sama dengan di belakang lah. Iya, iya. Banyak nama bisa diganti. Nama kan beda dengan pemilikan. Ya. Sekedar atas nama. Ya monggo Pak Yai. Semoga saya Nah, itu- disuruh mendengarkan, saya mendengarkan. Bapak mohon, ini sing berwatar bapak. Iya. Kok Pak difatwakan siang ini, kok belakang-belakang setelah mungkin tahajud, istiqoroh dan lain Ya nanti sebagainya. rapat keluarga. Nah, rapat keluarga. Nah, itu hubungannya dengan penting bapak Iya. menjelaskan saja. Aku jangan bingung. Ya soalnya semua itu enak Pak Yai. Semua kehidupannya sempurna. Sedangkan saya sendiri yang terpuruk harus menghidupi anak saya, kerja sendirian, nggak ada yang, bahkan saya menanggung hutangnya suami saya juga. Apa masih hutangnya? Masih Pak Yai, Tahu saya. hutangnya nggak pernah berhenti Mencerai. hutangnya. Sudah 8 tahun maksudnya? Iya. Sudah Nah, 8 tahun. sekarang susah Mas Santo, makanya saya tuh Tidak sampai usah dibayar. loh dulu tuh sampai apa yang tukang pukul gedor-gedor rumah loh Mas Santo. Polisi. Aduh, nggak semudah itu Mas Santo. Iya, Anakmu Kak. mulai sekolah langsung di Mas Santo soalnya nggak ngalami apa tak rakoni. Ya enggak teori kalau Utangnya seperti itu. dengan orang biasa, Uangnya, bukan Pak. bank. Itu sampai Ya, pernah bawa Bang, ya Lindu orang Aji biasa. Pak. Bang, ya orang Ya, biasa. Lindu Aji itu tukang pukul. Rindu aja. Bawa Berapa? tukang pukul di rumah saya begitu. Makanya jujur Pak Yai, saya itu hutang saya banyak. 8 tahun tuh saya hidup sendiri, nggak dapat dari suami saya. Otomatis saya itu punya sertifikasi Pak Yai. Saya itu hutang karena nanti saya tutup dengan sertifikasi. Makanya ini jujur saya mau naik haji. Hutang saya itu belum selesai. Saya menyelesaikan dengan karena ada itu kan sudah anak-anak sudah tercover pendidikan. Jadi saya itu sedikit demi sedikit menyelesaikan hutang saya. Karena bagaimana saya tidak untuk berfoya-foya Pak Yai, karena memang untuk anak saya. Makanya saya minta papa nyun sewu ke Mas Atok, ke Dek Iwan. Ya, memang karena saya nggak punya pilihan. Kalau saya dipaksa apapun saya nggak mau Pak Yai, karena memang saya nggak punya pilihan. Anak-anak saya mosok nggak boleh seperti anaknya Mbak Fenty, anaknya Dek Iwan, anaknya Mas Atok sekolah. Mosok anak-anak harus seperti itu. Ian itu Mas impiannya besar Pak, kepingin kuliah sampai S2. Masuk saya nggak boleh, dia tuh nggak pernah dapat kasih sayang. Tapi monggo, saya percuma soalnya saya ngomong seperti ini, mungkin saya mau off dulu. Soalnya nanti saya tahu ujungnya tetap seperti ini. Jadi itu monggo Pak Yai, Itu saya nilainya berapa sih? nilainya sekitar 1,5 apa ya? Enggak, enggak sewane berapa? 100 juta. 100 Jang- juta itu jangka memang waktu? kelihatannya Jangka waktu? jangka waktu 10 tahun, cuma membayarnya itu dia 1 tahun Pak Yai Jadi perjanjiannya. 10 juta itu tiap Tidak, tahun. 100 100 juta. 100. Jadi 100 juta itu kan saya bagi 12 Pak Yai. 12 itu untuk bayar UKT anak saya. Jadi UKT dan lain-lain itu sisanya per bulannya hanya 5 juta. Makanya itu untuk biaya anak saya kuliah. Yang SMA itu dari gaji saya. Makanya saya sampai jujur luar biasa karena menghidupi sendiri gitu loh Pak Yai. Ini menyewakan 10 tahun. Bu. Iya. Targetnya 10 tapi dibayar tiap Bayarnya bulan. cuma Tiap bulan. setiap tahun Pak Yai. Setiap- tiap tahun, Nah, setiap tiap tahun tahun, saya tiap dapat bulan. itu, saya langsung itu pun saya tidak mengelola. Yang mengelola anak saya karena Shopee itu modelnya rekeningnya harus pemilik nama sertifikat. Jadi itu masuk ke rekening anak saya nggak mengelola, yang bagi anak saya pertama dan dia nggak mendapat sama sekali. Semua sama dia diplotkan untuk adiknya. Gitu. Jadi saya tidak mengelola, yang mengelola memang anak saya yang pertama. Gitu. Jadi mohon dimaafkan, Papa. Kemarin Nila sudah matur, mohon dimaafkan kalau mungkin Papa menganggap Nila kurang ajar, serakah, dolim. Sudah saya Nila terima dengan ikhlas Pak. Karena memang Nila nggak punya cara lah. Gimana yo? Pekerjaan saya kecuali kalau saya PNS Pak Yai, ada pekerjaan yang jelas. Ini pekerjaan Guru saya SMK. guru SMK swasta Kepala Pak Yai, sekolahnya. kepala sekolah tapi gajinya tidak besar begitu. Jadi kalau PNS kan ada ini itu, saya sedangkan tidak ada apa-apa. Jadi gitu, monggo Mbak Fenty, Nila maaf kalau dianggap kurang ajar, tapi memang
bagaimanapun Nila kalau melepaskan Nila tidak mau. Nila minta maaf banget. Nanti pertanggungjawabannya Nila sama Gusti Allah. Dikatakan Nila serakah, dolim, tidak, terus dan lain-lain, monggolah. Saya yakin Pak Yai, Gusti Allah itu sebaik-baiknya perencana yang bisa menentukan surga dan neraka itu Gusti Allah. Memang ada acuannya, tapi tetap yang menentukan Gusti Allah. Itu. Mungkin saya bisa undur diri dulu karena nanti tetap seperti itu. Beban saya itu berat sekali, luar biasa berat. Tapi kalau memang seperti itu, monggo Pak Yai. Saya sudah jujur, saya sudah nggak sanggup lagi ada di sini. Ngapunten Papa, mohon dimaafkan Nila kalau kurang ajar atau bagaimana. Saestu Pak, Nila nggak ada teman untuk mendukung anak-anak Pak. Nila harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya tuh sampai punya cita-cita kerja di luar negeri loh Pak Yai. Karena jujur saya, masalah ini tuh banyak sekali. Sampai anak saya itu sampai bingung, Mah. Kita tuh kenapa sih yang berbuat jahat Papa, kok kita seperti yang menanggung semuanya? Anak-anak saya itu tidak pernah bahagia, tahu bahagia. Apalagi, makanya jujur Pak Yai, ini mumpung ada kakak sama semua. Kalau ada pertemuan keluarga itu anak saya mesti nangis Pak Yai. Semua ngelihat saudaranya keluarga cemara, sedangkan dia sendiri yang terpuruk seperti itu. Itu Pak, ngoten Pak, ngapunten. Ya enggak apa-apa, nek mau pergi enggak apa-apa. Nggih. Monggo. Nek mau enggak apa-apa, nek mau. Nek mau mendengarkan dulu enggak apa-apa. Nila minta maaf Pak. Toh juga keputusannya sama, mau diapain juga sama putusannya. Nila memang keberatan, kemarin kan Nila sudah Mau maaf, dianggap Papa. dosa-dosa tetap aja dilakukan ya. Wis toh. Apa me apa? Ngapunten nggih Pak. Nggih, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan terlepas dari ini. Karena adik saya tadi yang suaminya ini tetap, tapi kan baik bilang apapun tetap dia berarti dapat jatah kan. warisan. Betul. Ini di luar ini. Misalnya saya berpikiran, ya sudah tanah depan itu jatah adik saya. Bisa ya? Nanti setelah dihitung-hitung. Kalkulasi itu. Nah, karena kan istrinya kan kata apapun tidak mau melepas, walaupun itu hanya apa bahasa misalnya kan suaminya kan kalau ada apa kan bisa menuntut jatahku di kan di paling kan bilang dulu dia punya utang kan orang tua nutup sudah ditutup lembarannya ya kan. Nah, sekarang dia kan dia mulai hukum aku minta bagian saya kan bilang itu jatahmu yang rumah depan kan bisa itu ya bisa ya? Setelah diperhitungkan bisa. Bisa ya. Jadi seandainya dia dapatnya seperempat misalkan. Ya. Oh, kita ini antar-antar Ya. seperempat Ya. lah. Itu bagiannya Ya, itu bapaknya. yang depan itu ya. Nah, Sekarang bagiannya bapaknya dikuasai istrinya. yang dikelola oleh anak-anaknya. Ya, itu gitu Bisa. ya. Ini sebenarnya yang Jadi kan lain. hanya sekedar penempatan bagiannya Ya. saja. Sehingga mungkin misalnya satu waktu bapak ini satu sebelah. Jadi bagiannya. Iya. Jadi ceritanya kayak nyekel sertifikat. Ini nyekel sertifikat. Saya nyekel sertifikat. Ya, tapi itu sudah dibagi dalam artian wes podo-podo ikhlas itu sudah menjadi sah. Ora sing ikhlas ke? Bapak kan ada rapat saat itu. Oh, Ini bapak bagian bapak itu bapak lebih banyak lagi sebenarnya. Betul. Cuma dialokasikan gua modal SMK. Iya, SMK. Nanti Modal. jadi amal jariah ya, ora usah. Lah nggih Nek maksudnya kamu dikatakan wis diwakafkan ya berarti ora iso. nek iki mau dulu nek iki mau si Buni lagi belum diwakafkan karena SMK. Sing SMK sing wis ada iki kan. Oh iya, yang maksudnya yang kan dijual-jual. Bapak juga yang usaha itu. Oh, Nah, iya. itu ya sudah jangan diudah-udah terus ikut dibagi. Pokoknya jadi hitung sing kuwi Ala lah. mau deh Iso malah Pak jadi- kula nyuwun nggo tugas jam ngono ya dipeciki di wede ya kuwi sedekah gitu ya. Jadi sing wis dadi wakaf, dadi SMA sing wis ngadep berjalan itu jadi amal jariahnya untuk sing ngentake amal yang Iya. aja diudah-udah. Tapi sing kaya mukae sekarang sakjane isih bapak sing Cuma ya memang aku jadi ora buka wati. Nek muni miskin itu enggak, Pak. Semua pakainya branded, Pak.
Ya mungkin ukuran miskinnya mungkin Bingung ukur saya. dengan- Ya nek dia gaji dia sebulan 4 juta ya sama saya gaji PNS 3,5. Kalau cukup Jadi, tapi saya tidak mau buka daripada nanti dia nesu. pakai aja barang kalah kita. Handphone barang kalah aku. Beda nek gaji kita sama. Nek dengan gaji dia ya sama. undi-undi lah. Nah, Oh ana ukurannya ya. Nah, ini. Ini buatan Indonesia asli. Herbal. Saya Pak aku jadi keluarga rahasia keluarga Pak Adi tahu. Makanya wingi Pak Sup Cuma memang kebetulan sing ketiban apa kuwi jenenge suaminya dapat yang Pak Sup badhe nderek. Kula pas Pak Sup mboten usah. Masalah iki ana wadine barang, ora melu Iya, iya. ngoten. iya. Jenenge wadi kalek kapan-kapan kan buka aib ngoten lho. Iki kene adem ngene. Pasang ini saya Mbak. Motor. Asal. Ya sebenarnya motor tapi kan tetap kebutuhannya ada di Adem dong. Dan nak sekedar mengutarkan kan ora masalah. Justru nak seperti itu nak kene ati iki diutahke ora dadi stres. Kan nak ora dimpot ora terus nanti balik ora udah iso. bapak saya nembung 20 juta untuk tuku alat. Ora duwene meneh duwene 5 juta. Karo kemudian malah bapak iki menehi kae to. Iki diwale. Sing nguasai kono. Nggih. Nek diperhitungkan nilai sekarang bagaimana? Iya, Misalnya sekarang diperhitungkan setiap orang dapat 1 miliar. Diantar. Nah, kemudian itu gedung itu harganya berapa? Ya, kemudian berarti kalau misalnya itu harganya 2 miliar, itu berarti Nila harus mengembalikan 1 miliar. Mengembalikan dari enggak mau kok. Jawabannya aku dibunuh pun tidak mau. Aku dipenggal kepala juga tidak mau. Dia mau memberinya 1 miliar itu nyicil boleh. Itu dari mana sih? Wong dia tuh pokoknya dosaku karo Gusti Allah. Urusannya kalau di Allah. Gusti Allah sing paling ngerti kondisine dhek. Dadi nek aku dosaku Gusti Allah. Sing nentuke surga neraka Gusti Allah. Wis. Alhamdulillah Allah. Hukum pokoknya. Ya hukum pokoknya, sing penting ngene, sing penting aku urip, sing penting aku mangan. Bukan makan ini aku halal apa ora. Mudeng nggih, Pak. Dia sudah mengabaikan hukum agama. Sing penting aku mangan. Perkara ki mangane teko mangane haram halal ora urusan. Iki ngomongnya banter kan mboten kira. Nggih, Pak. Dia tidak peduli halal dan haram. Urusannya kok nek dhek mati terserah, disiksa kan carry ngoten lho. Tidak bisa dinegosiasi sudah, karena itu milikku dan anak-anak. Termasuk sekarang dapat sewanya itu untuk menghidupi anak-anak. Ini Pak Dedi, ini sarjana hukum. Garwane Bu Fenti sarjana hukum kan notaris. Jadi memang ini ora napa niku LBH napa kok LBH Ya, apa ya. jenenge? Iki notaris. Monggo niki Pak Dedi badhe matur. Nah, saya kan waktu dulu pernikahan namanya orang tua kan bukan dulu mau ada apa namanya untuk pintu macam-macam anggaran macam-macam kan ya. Kemudian setelah pernikahan nah, uang kan waktu itu kan uang sumbangan untuk manten Kotak. kotak. Nah, kotak itu sudah termasuk sudah dipotong untuk apa namanya anggaran untuk tamu makan harus dipotong. Dipotong, langsung ibu itu menurut saya itu kotak itu turahannya dikasihkan saya. Nah, saya berbentuk uang. Mantenannya. Nah, makanannya. Nah, kemudian saya belikan tanah. Apakah itu bukan warisan? Ya bukan. Nah itu, yang di Jambi Harum kan itu saya belikan tanah untuk waktu itu waktu pernikahan saya. Kuwi uang sumbang. Sing di uang sumbang, sisa sumbang kuwi. Nah, Sing uang diberikan. pernikahan. Tanahnya
Urin. Kemudian 2 itu tanah bangunan di Kendal. Itu tanah bangunan saya nyicil bangunan di Kendal itu dengan Bank BRI. Kalau itu bertarung namanya Pak ya. Kalau PNS kan nah, dipotong gaji setiap bulan. Iya. Itu merusak warisan apa kita? Nah, jenengan yang nyicil. Nah, warisan. Ya, bukan. Maksudnya saya maksudnya ben tahu maksudnya apa tanah-tanah yang saya miliki. Dikuasai, ya. Nah, jadi nanti suatu ketika jangan wah tuh KTT. Nah, Wih, KTT. Nah, jadi biar tahu gitu loh. Tapi cuma itu kan dipotong dari gaji ini jenengan Iya. setelah pernikahan. Jadi itu milik berdua. Milik jenengan kali Bu Fenty. Niki nganu pun dibahas, Mbak Fenty pun ngomong ki lho tanahku iki sertifikat iki. Sudah. Jadi kita tidak mempermasalahkan yang dibeli sendiri sudah. Biar biar tahu. Nanti di sini kan hati saya kan plong loh. Cuma Mas Anto juga nggak pernah cerita, ki lho aku tuku tanah kono, aku ora ngerti. Jadi sing digowo. Iya, ben nanti suatu ketika. Lah iya, sing digowo Mbak Fenty Rene kuwi sing teko mamah papa. Sertifikat gitu. Jadi sing Mas Anto tuku dhewe ning kono-kono ning wakit barang ngono ya ora digowo ora. Ndak pernah dipermasalahkan. Masuk dalam pembahasan ini. Iya, Tapi paling ora lega kepo. Nggih. Jadi nanti saya nanti saya Niki mumpung ora ana yang bersangkutan mau. Wis ya Mas ya. belum Turun. Merak Jadi, tutup. sesuatu ucapan itu adalah doa. Ya. Betul. Jangan mengucapkan ini saya sumpah saya ketabrak. Itu ucapan loh. Jangan sekali. Saya menderita. Jangan. Saya besok sakit itu jangan. Enggak sebelum sebelum. Hah? Kuwi mau nggih nafsiri Nah, Bu itu jangan nilai. jangan menyebut. Lah ya wong kan ana Orang usaha. maksudnya kita yang ada di sini loh. Jangan sampai mengucap hal-hal yang tidak baik. Nah, itu saya mau pesannya gitu. Hmm. Jadi alhamdulillah kalau ada kejadian, ya Allah mudah-mudahan untuk rezeki. Nah, gitu atau mungkin ya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan. Jangan sama anak juga seperti itu. Walaupun anak itu bandelnya seperti apa, doakanlah anak supaya sadar. Anak itu nyolong atau berikanlah kesadaran. Jangan sampai anak itu nah, cukup sekian itu. Udah Pak. Apa? Ampun. Nggih. Ini ada lagi mau sampaikan. Ya tadi kayak Bunila Matur itu mestinya tidak seperti itu. Jadi orang itu harus dibangun rasa syukur. Iya. Saya setiap Selasa itu ngajar di PPLSU Kepiring, panti Ruang Jombo. Itu kan berangkatnya wong sing mungkin nisto wong itu perjalanan wong sing apa namanya? Nah, preman-preman. Kono kan nututi layangan pedhot ya terus desa. Mungkin ora ke madrasah, ora ketemu duit, gara wong sing tapi kudu tak bangun rasa kebahagiaan. Ojo nelongso apa menahan ngeleng-ngeleng kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana hidup itu bersyukuri terus. Itu kan kurang Dulunya orang berglamor. Oh, Dulunya jatuhin duitnya, jadinya. saya aja belum. Nah, itu mestinya harus bersyukur. Kalimatnya memang kayak kan jadi tafsir kalau kakaknya itu Iya. Nah, Ini kalau diputuskan harus lewat pengadilan ya. pengadilan menang tetepan karena Nah, tanahnya wis dipenuhi, nama sana. Namanya Nama harus sana. di nama sana. Nah, ya terus Ya, Ya, nek pengadilan yang hitam putih, yang tertulis, jadi tetap menang kono. menang sana nek pengadilan. Nek sekedar mau sana, nek sekedar dibagi kayak mau kayak Pak Dr. Firdaus kan, engkau misalkan ono bagian iku sing minangka lah, ki nggih rada sana. Nah ini dampaknya tadi langsung aklamasi, aku tak mundur ke sekolah, tak mundur dari kepala sekolah langsung mau. Dan makanya saya monggo aja, nanti tak tunjuk kepala sekolah. Mundur aja sih. Dari dampak ngomongnya kayak gitu pasti ancamannya mundur. Iya monggo ada saya. Mundur aja. Saya udah pakai itu. Iya, iya.
Nah, ini keluarga yang harusnya tidak diungkap, tapi tidak apa-apa biar. Iya, iya. Nah makanya kan aku ngejek setunggal mawon. Cukup ya? Ya cukup. Iya, iya. Nanti share kontaknya tak atur ke KB. Yang jelas ini alhamdulillah ini sudah saya rekam. Jadi tidak ada yang luput dari rekamannya. Ilatan bisa selendro, tapi nek rekaman ini kan insyaallah semuanya bisa menyimak ulang lagi. Bisa di Nggih. Matur suwun Ji. Nyuwun sewu jenengan tak Muhammadiyah pengurus napa nek tak Muhammadiyah? Kula mboten pengurus Muhammadiyah, mboten pengurus NU. Berarti Muhammad Kula NU. ketua IKAD. Kata. Ikatan Dai Indonesia Oh iya, Kabupaten iya, iya, Kendal. malah netral ya. Ketua IKAD, Ikatan Berarti Dai- Muhammad NU nah. Muhammad NU. Ya. Kula Iya. kanca akrab kali Pak Subhan. Lah nggih Kula ning ngaji ten Sarifudin tenang warisan iku kan. Terus salah satunya ya sing ngaji Pak Subhan. Nah sering ketika pengajian Pak Subhan ana masalah waris terus Pak Son ngundang kula. Nggih. Pengaji kan Pak Red, Pak Ye ngene. Nah, Nggih. macam itu. Terus ini kan ada yang titip pertanyaan. Hukumnya menikah yang tidak dinafkahi secara lahir batin hukumnya pripun Yang secara hukum? berdosa suaminya. Secara hukum Islam masih sah perkawinan, masih sah perkawinannya. Masih sepanjang sing lanang belum kowe tak pegat. Senajan Walaupun boleh tidak sah. ngasih nafkah lahir batin Walaupun masih. tidak ngasih nafkah masih. Masih. Masih sah. Masih Secara sah suami. Islam masih ya. Masih. Hmm. Jadi pedotnya pernikahan ki ketika sing lanang Mas apa kowe wis tak pegat. Yudi. Nah, Mas Nah, kalau Yudi. istrinya sudah aku bisa pegat. Nek wis kalau tidak punya hak Oh, cerai, tidak punya hak cerai. Harus yang laki-laki. Harus yang- laki-laki. Nggih, nggih. Kecuali dibawa ke pengadilan terus dia menggugat. Terus di sana membayarkan sesuai dengan taklek talak itu loh. Ya, ya. Lah, Nggih. Rono terus bayar 10.000 diterima oleh pengadilan baru jatuh. Hmm. Nah yang taklek itu mengait. Nek sing mengait ki ora ditempuh ya berarti masih sah. Nggih. Masih ada hak apa namanya nafkah dari Mas siapa? Yudi. Yudi. Mas Yudi. Karena punya kewajiban kalau dibayar ya saling berdosa, punya anak enggak diperhatikan ya saling berdosa. Nah, begitu. Nggih cekap kesempatan Ji, matur Nggih, suwun wejanganipun wedalipun menakone wonten gesek-gesekane ya jeneng diskusi ya ngeten iki. Nggih pangapunten nek ana sing tidak sesuai. Nggih, dadi kula mewakili sedanten sedaya sedulur kali Bapak Pak Krespo, Iya, iya. Bu Fenti, Pak Firdaus, saya selaku pribadi Iwan mohon pangapunten ingkang kathah bila wonten lepat-lepatipun kalih matur suwun kathah wedalipun wejanginipun. Iya. Menawi sana wedal saged silaturahmi kemarin kula tak dolan mriku tapi Nah, menawa kok kula iya. betahaken meneh kula aturi tidak mriki meneh ten napa iki. Iya. Nggih nggih. Nek meh kula kan ngajari ten Sabilosat tinggali ten Pondok Nur Kersan. Nggih nggih nggih. Katanya Pak Nur itu ya daleme Kersan iki. Nggih. Pak Witus. Ruwet. Apa? Ruwet. Ruwet. Ruwet ya. Lah, Enake kula pripun? dalam Enake kula pripun? nggih sak mulure panjenengan sing paling sae kan jenengan sing ngertos nek kula mboten saged ngraoske. Itu kita nggih panjenengan nyuwun sewu. Matur nuwun ya Pak. Nggih, terus misalkan radi kawratan kados wau Pak Dr. Petrus matur engko mbok nono sesuatunya kuwi minangka bagane. Nggih sae. Napa? Minangka bagane Mas Yudi. Kuwi umpama satu waktu, Ya. nah, itu nggih saged. Misalnya Pak Mas Yudi kan tetap harus dapat bagian ya Pak Iya. ya. Ini skenario ini sudah karena nilai dikuasai sama istrinya jadi itu bagianmu. Nah, gitu. Papa nulis tapi nulis. Ya misalnya direbuke karo adik-adike kan mboten apa-apa. Kae minangka bagianmu, iki sing kene bagian anak yang lain. Anak memang kasihan banget. Coba saya dalam ekstrim les PN misalnya ini kasihan banget. Tapi nek ngono ya berarti nek mesti PN ya berarti ini Mas Yudi engko satu pembagian isih entuk meneh. Soalnya kayak Jane dibagi wong ngono. jenenge anak mantu kan wis diwene wis syukur Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Diwene 1300 meter lho, Pak. Membangun syukur, heeh. 1300 meter. Oh, 1300 meter ning
Buri STM ya. Buri PMI. PMI. SMP 3. Jadi bukan sepetak loh Pak, Ya. 1.300 meter. Iya. Ya wes aja jenenge manungsa. Iya. Jenenge Ya. manungsa. Nggih, ngoten nggih Pak. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, matur suwun kathah. Barakallah. Amin. Matur nuwun Pak Ing. Iya. Ini channel apa Pak?